Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada bersama Ibu Krisnawati Aser SP selaku bisnis rumahan yang selama dampak COVID ini bermanfaat. Seperti yang kita tahu, COVID-19 muncul di Indonesia pada awal Januari 2020 yang mengharuskan kita beraktivitas di dalam ruangan. Seperti apa bisnis Ibu? Ya, dengan adanya pandemi ini, saya berinisiatif dan mempunyai secara pribadi untuk menyembuhkan dan bermanfaat buat orang. Karena dengan adanya pandemi ini banyak orang yang mengalami batuk, terus dengan adanya corona yang sekarang lagi booming dan tenar, insya Allah dengan adanya minum jamu ini supaya kita masyarakat mengenal khasiat jamu, di mana jamu ini mempunyai satu manfaat, yaitu membersihkan dan menetralisir racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Contoh, saya akan membuat kunyit putih yang bermanfaat di dalam tubuh, terus kunyit merah campurannya, temulawak. Semua ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai manusia karena sehari-harinya kita ini dengan penuh debu. Makanya dalam tubuh kita diwajibkan dan bisa kita sehari-harinya minum jamu yang sangat bermanfaat. Contohnya, saya sekarang membuat jamu, yaitu jamu kalau saya bilang saya selalu bawa di kantor, teman, di kampus, karena sangat bermanfaat buat teman-teman saya. Misal teman saya yang mengalami sesak napas, terus tentang kewanitaan, jadi dia minum jamu ini ada khasiat yang dia dapat, agak berkurang, dia punya batuk. Terus kedua, dengan pandemik ini corona itu sangat membawa dampak yang buruk terhadap sesak pernapasan paru-paru. Ketika dia minum kunyit putih, dia konsumsi sehari-hari, maka sangat luar biasa manfaatnya. Apakah penjualan Ibu saat COVID sangat naik atau begitu saja? Luar biasa sangat naik. Kenapa saya bilang sangat naik? Permintaan kepada teman-teman saya menelpon, tolong dibikinkan ini. Terus dari mulut ke mulut saya bisa, bukan terkenal ya, tapi saya bisa ditahu karena saya buat sendiri dalam rumah. Jadi tingkat dan kualitas bersihnya insya Allah saya jamin. Apakah ada bisnis lain selama COVID ini? Ya, terima kasih. Ini saya juga harus mensyukuri nikmat dari Allah. Saya seorang PNS. Nah, saya juga mempunyai tujuan untuk supaya orang lain bisa sembuh dan bermanfaat. Saya membuat jamu. Nah, ketika saya membuat jamu saya misal di teman kantor saya, di kampus, di teman-teman, kadang juga saya bawa di pasar. Nah, mereka ini sudah mengalami khasiatnya, mereka pesan lagi. Jadi saya buat. Tapi kalau saya buat ini, yaitu kadang saya melihat waktu saya. Tapi ketika sekarang ini semakin permintaannya semakin banyak. Jadi saya memesan itu kunyit putih di Sendang Mulyasari. Bahan-bahannya itu saya ambil langsung ke petani. Kebetulan di Sendang Mulyasari itu adalah keluarga dari bapak saya. Sekitar berapa omsetnya setiap bulan Ibu ini menjual jamu? Saya tidak bisa memperkirakannya omset, tapi saya tahu hasilnya. Saya beli bahannya itu per karung mencapai, kalau 1 kilo biasa di pasar 15, tapi dia kasih kurangi jadi sekitar 350-400an. Nah, kalau saya kelola itu bisa 2 kali lipat. Tapi kelolanya itu tidak bilang asal-asalan. Saya harus pelajari juga, saya pelajari dengan buku, saya pelajari juga ambil ilmu dari orang tua saya. Kebetulan ibu saya adalah dari Jawa asli. Jadi saya bagaimana supaya di dalam pandemi ini saya bisa bermanfaat buat orang lain. Dan jamu itu saya hargakan satu botol aqua yang sedang, memang banyak teman-teman lo yang bilang kalau bisa jamunya itu dibikinkan kayak apalagi kalau berlabel. Tapi karena orang yang saya kenal adalah keluarga, teman, jadi saya buatkan. Nah, saya hargai kirsar 15.000. Kalau yang botol besar itu yang 1,5 liter adalah 50.000. Ketika ada lagi yang memesan, saya biasa selalu minta maaf, saya selalu bilang tunggu ya, ada waktu saya. Tapi karena teman-teman banyak memesan, jadi saya berinisiatif dan saya semakin keras untuk membuatnya. Apakah doa Ibu ke depannya dengan virus ini?
Doanya saya ingin lenyap corona ini di muka bumi. Jadinya mari kita bersama-sama bersama-sama kita upaya supaya kita mengikuti anjuran pemerintah. Kalau saya sebagai muslim secara pribadi, kita membersihkan setiap harinya, kita cuci tangan, sebelum cuci tangan kita air yang mengalir, kita pakai masker. Terus kan kita sebelum kita sholat kita bersihkan hati, sebelum kita bersihkan luar kita bersihkan dulu hati nurani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.